Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada hal menarik yang mau gue bahas terkait pacaran. Pacaran itu kalau menurut gue merupakan suatu hal yang cukup aneh, dimana gue nggak paham tentang kenapa orang-orang mau dengan mudah membuka hatinya untuk lawan jenis, entah itu laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Gue juga nggak paham tentang hal itu. Atau maksud gue, oke lah kalau misalkan gue cukup bisa memahami kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu pasti memiliki perasaan dan memiliki keterbukaan satu sama lain. Tapi maksud gue kenapa caranya harus dengan pacaran? Itu yang gue pribadi pertanyakan, gue pribadi gak begitu paham. Sampai tiba waktu dimana kemarin gue habis diskusi, atau lebih tepatnya gue ngedengerin pendapat dari dosen gue dan teman diskusi gue. Kebetulan beliau itu ya dosen sekaligus teman diskusi gue juga. Beliau berhasil ngebuka satu pandangan baru, pandangan yang gak gue pahamin, pandangan yang selama ini gak gue lihat dari pacaran. Gue ngutip dari cerita beliau bahwa pandangan dari beliau bahwa tidak masalah apabila seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjalin satu hubungan apabila hubungan tersebut memiliki dampak positif tentunya bagi kedua belah pihak, entah laki-laki ataupun perempuan. Dan salah satunya adalah dalam konteks akademik atau dalam sosial akademik adalah hal positif yang bisa mereka dapatkan adalah saling menyemangati untuk jangan pernah berhenti belajar. Karena biasanya dari yang gue lihat insight ataupun afirmasi positif dari lawan jenis yang kita sukai, dalam artian ini pasangan atau pacaran, itu lebih cenderung bisa kita terima ketimbang afirmasi positif yang diberikan oleh orang lain, entah teman, sahabat, atau bahkan orang tua. Maka dalam hal ini, gua yang dulu mengkategorikan pacaran sebagai suatu tindakan yang sia-sia, sebagai suatu tindakan yang tentu kalau kita belajar terkait teks daripada agama itu dikiaskan ke dalam perzinahan oleh para pakar atau cendekiawan, karena di agama Islam itu mengajarkan bahwa jangankan menyentuh satu yang buruk, mendekati satu yang buruk saja itu tidak boleh. Namun di saat kita berbicara terkait realita sosial, maka teks di dalam kitab agaknya harus kita cermati secara lebih mendalam, dimana dengan pencermatan ilmu atau makna teks yang ada di dalam kitab itu bisa membuat citra agama menjadi lebih fleksibel. Namun kita tidak akan membicarakan itu secara lebih lanjut. Dan pada akhirnya aku pribadi menerima, dan ternyata aku pribadi akan memilih untuk pacaran. Setidaknya tidak dalam waktu dekat tentunya, tapi aku mau memberikan satu, bukan wejangan ini sebetulnya, tapi satu afirmasi lah, dimana aku mau kalian teman-teman perempuan itu berpikir tentang kriteria pria seperti apa yang kiranya cocok dan bisa untuk dijadikan seorang pasangan.
Kemarin aku ngeliat di sosmed ada pria yang jalan sama pacarnya dan ke drive thru salah satu restoran. Karena ada sedikit persoalan, akhirnya ya si prianya yang karena sumbu pendek marah-marah. Bagi aku, pria yang tidak bisa mengontrol emosi, perasaan, entah itu nangis, marah, atau apapun itu, bahagia, itu merupakan pria yang red flag atau pria yang sebaiknya dijauhin. Terlepas dari dia punya privilege ini dan itu, kenapa? Kenapa sifat yang aku singgung terlebih dahulu adalah aku mengutip dari buku Sketsa Rasa karyanya uh, Tiara Femina, kalau aku tidak salah ingat ya. Yang kebetulan juga lagi dipinjam sama dosen aku untuk dibaca. Buku itu mengisahkan tentang laki-laki yang diharapkan oleh si perempuannya untuk berubah sifatnya. Tapi hingga hari tua, hingga mereka memiliki cucu, pun laki-laki ini tidak bisa mengubah sifatnya. Karena sifat itu adalah satu hal dasar yang dibangun oleh manusia sejak mereka kecil. So, bagi teman-teman perempuan, apabila kalian berharap sifat dari pria kalian yang buruk itu berubah, maka aku pribadi hanya bisa menyarankan bahwa jika kalian sudah merasa lelah, maka lepaskanlah. Karena jika kalian tidak segera melepaskan suatu hal yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa berubah menjadi baik, maka yang akan rugi adalah kalian. Dan selanjutnya, jikalau kalian gini, aku ngambil sudut pandang dari dosen aku lagi-lagi, teman diskusi aku yang kemarin. Dia dalam mencari sosok pria tidak jauh-jauh segala aspeknya itu dari si ayah dari ayah si dosen aku ini. Ya baiknya, ya sifatnya, ya pola pikirnya, ya mau belajarnya dan lain-lainnya. Kenapa? Karena pemahaman bahwa aku harus mencari pasangan seperti ibuku, seperti ayahku adalah tanda dari kamu dan pasangan kamu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kalian. Dimana ternyata salah satu permasalahan yang sering muncul di rumah tangga adalah, dan perlu diakui sering muncul dalam rumah tangga adalah konflik antara anak dan juga orang tua, entah antara anak dan mertua ataupun sesama kandung. Sehingga kalau kalian tidak siap untuk menghadapi hal itu, dan aku sarankan tidak perlu kalian menghadapi masalah seperti itu, lebih baik cari yang lain yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah terkait budaya patriarki. Aku memahami bahwa wanita di era kini sangat ingin untuk mengejar karir. Dan aku pribadi masih belum bisa menemukan kata sepakat terhadap antara aku dan diri aku sendiri terkait apakah aku akan memperbolehkan istri aku untuk berkarir. Namun, poin yang mau aku highlight di sini adalah sebisa mungkin kalian mencari sosok pria yang memiliki pola pikir, cara pandang yang terbuka. Apa untungnya bagi kalian adalah di saat kalian memiliki satu urgensi yang dikira kalian memang tidak bisa tinggal, maka si pria ini bisa mengkompromikan hal itu dengan bersama-sama mencari solusi. Aku ambil satu contoh. Dosen aku dia bekerja sebagai dosen tentunya, dan suaminya pun bekerja. Dua-duanya bekerja. Namun, lalu bagaimana solusi yang ditawarkan oleh dosen aku? Langkah pertama ialah dia mendiskusikan kiranya bagaimana baiknya dengan si pria. Dan ternyata respon dari si pria itu sangat positif. Dia juga meminta pendapat dari dosen aku, perempuan ini. Aku melihat hal itu merupakan suatu privilege bagi si dosen aku, si perempuan ini. Karena perlu diakui tidak semua pria mau untuk
diskusi perlu diakui bahwa diri angkatan aku yang masih menggenggam erat budaya patriarki di mana perempuan seharusnya ngikut sama lakinya, yang akan sangat merugikan si wanita, si perempuan. Maka dari itu, aku menyarankan lagi-lagi kepada kalian untuk perhatikan betul dengan siapa kalian akan berpasang-pasangan. Dan mungkin kita bisa langsung masuk ke goals atau simpulan akhir. Hal yang dapat aku simpulkan dari apa yang sudah kubicarakan sebelumnya ialah bagi teman-teman perempuan, pertama, mari berpikir dan jangan munafik. Jikalau pasangan kalian memiliki sifat tertentu yang dikira jelek, maka katakan kepada dia kalau sifat itu jelek dan beri dia kesempatan untuk berubah. Tapi kalau misalkan dia tidak mau untuk berubah, apalagi ya dia keras kepala, dia tidak mau memahami sudut pandang kalian, maka itu balik dari kalian berhak untuk mencari pria lain atau kalian berhak untuk menderita bersama dia. Dan kedua, di saat kalian mencari seorang perempuan, coba lihat bagaimana di saat kalian mencari pasangan, entah itu laki-laki terhadap perempuan ataupun sebaliknya, lihat bagaimana pasangan kalian atau calon pasangan kalian berkomunikasi dengan orang tuanya. Selama komunikasinya baik, maka dalam bahasa agamaku, insya Allah kalian akan menjalani suatu hubungan yang sangat harmonis, di mana mertua tidak akan ikut campur terlalu dalam dengan urusan rumah tangga, atau anak tidak akan merengek kepada orang tuanya karena ada konflik ini dan itu dengan kalian. Dan ketiga adalah pasangan kalian usahakan adalah pasangan yang open minded, karena kalau misalkan pasangan kalian close minded, yang aku khawatirkan untuk teman-teman perempuan adalah kalian akan menderita dikarenakan semua ucapan kalian tidak akan didengar. Oke? So itu aja video singkat dari aku, dan ya, dadah.